murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Video kali ini ibu masih membahas tentang I'm proud of Indonesia. Aku bangga dengan Indonesia. Dan ini merupakan materi bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 SMP. Kali ini kita bahas chapter 7 part ketiga, di mana ini merupakan materi halaman 160 until 162. So, are you ready to study? Let's get started. Sekarang kita buka buku halaman 160, Associating. We say good things about our objects because we are proud of them or love them. Kita akan menyatakan benda-benda yang bagus tentang objek-objek yang kita miliki karena kita bangga akan objek tersebut dan mencintai objek tersebut. Nah, apa objeknya? Nanti kita cek di dalam bacaan ya. Oke, jadi intinya kita menyebutkan hal yang baik atau benda-benda yang baik. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. We will work in group. Kita akan bekerja dengan kelompok. First, pertama, we will carefully listen and repeat the descriptions of the teacher sentence by sentence. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati dan mengulangi deskripsi setelah guru kita kalimat demi kalimat. Second, kedua, in our group, we will play the roles of the speakers in the conversation. Di dalam kelompok, kita akan bermain peran sebagai penutur di dalam percakapan. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat. Oke, mana dia? Here we go. Kita baca satu-satu dulu. My father is a good man. He loves his family. He does not get angry easily. He talks to us, his children, about many things. He and my mom often go out together to enjoy the evening. He is friendly to the neighbors. Kita terjemahkan. Berarti dia mendeskripsikan ayahnya di sini ya. Ayah saya orang yang baik. Dia mencintai keluarganya. He di sini kata ganti dari ayah karena ayah adalah laki-laki. Dia tidak cepat marah atau tidak mudah marah. Ya, easy ini mudah, angry ini adalah marah ya. Jadi dia tidak mudah marah. Dia berbicara kepada kami, anak-anaknya, tentang banyak hal. Dia dan ibu selalu keluar bersama-sama untuk menikmati malam. Dia sangat bersahabat dengan tetangga atau dengan para tetangga. Karena di sini ada S berarti jamak. Bisa diterjemahkan tetangga-tetangga atau para tetangga. Nah, menurut ibu berarti bagaimana sifat ayahnya? Baik. Kemudian friendly, tidak mudah marah, dan suka keluar dengan ibu di malam hari. Oke, kita masuk ke bacaan kedua. Ini si wanita menceritakan tentang ayahnya juga ya. Oke. My father is friendly too. He knows almost everybody in the neighborhood. He always goes to the neighborhood meetings. He is never absent for the cleaning day. He is a good volleyball player. He plays volleyball with our neighbors in the community center every Saturday. Oke, berarti si perempuan gak mau kalah ya. Kita terjemahkan. Ayah saya juga bersahabat. Nah, atau ramah ya. Oke, jadi friendly ini kata sifat yang maknanya bersahabat atau ramah. Dia tahu, oke sebentar, ini ada yang salah. Oke, dia tahu atau kenal hampir setiap orang di lingkungannya. Atau
ya di lingkungan tetangga gitu ya. Dia selalu pergi ke acara meeting, ini acara atau pertemuan lingkungan, atau bisa kita maknai dengan pertemuan lingkungan ya di dalam RT, RW kayak gitu, selalu ikut dalam pertemuan tersebut ya. Oke. Dia tidak pernah absen atau tidak hadir dari acara hari cleaning. Berarti hari cleaning ini bisa kita maknai dengan mungkin gotong royong ya. Nah, begitu. Dia pemain voli yang bagus atau hebat. Dia bermain voli dengan tetangga kami in the community center, di tempat komunitas setiap Sabtu. Nah, atau ini tempat bermain volinya ada komunitasnya gitu ya, tempat komunitasnya. Nah, murid ibu, di sini ada akhiran s. Kalau kita ingin berbicara tentang simple present tense, nah, maka kata kerjanya harus berakhiran s jika subjeknya hanya satu atau singular atau tunggal. Nah, subjeknya di sini adalah orang ketiga tunggal, maka kata kerjanya harus berakhiran s, dan jika dia berakhiran o, kata kerjanya berakhiran os, ibu garis. Nah, ini sebagai bentuk bahwa kata kerja harus berakhiran s atau is untuk subjek yang tunggal atau subjek yang he, she, it. Itu konsep dari simple present tense. Oke, kita masuk ke bacaan ketiga. Si wanita ini juga. Kita dengarkan ceritanya. I love my mom very much. She is an elementary school teacher. She is very patient. She is never angry. She always smiles and never complains. My mom is my best friend. I can talk to her about everything. Oh yeah, she can sing. She has a beautiful voice. Oke, kita dengarkan terjemahannya sekarang. Saya mencintai ibu saya. Nah, very much-nya di belakang ya kalau bahasa Inggris. Nah, kalau menerjemahkan, saya sangat mencintai ibu saya. Oke. Dia, nah si ini kata ganti ibu ya. Karena ibu perempuan, my mom. Oke. Dia guru di sekolah dasar atau SD, guru SD. And elementary school SD ya. Seorang guru SD. Dia sangat penyabar. Dia tidak pernah marah. Dia selalu tersenyum dan tidak pernah komplain. Ibu saya teman yang baik. Best itu paling baik ya. Teman paling baik. Saya bisa berbicara kepadanya tentang semua hal. Nya di sini adalah ibu, tapi ini fungsinya bukan subjek lagi. Ya, ini pronoun. Oke. Oh iya. Dia bisa bernyanyi. Dia memiliki suara yang indah atau cantik. Oke. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa jika subjeknya tunggal she, he, it dan she, he, it, maka kata kerja smile ini kata kerja berakhiran s atau is. Complain juga kata kerja. Gitu. Dan kenapa nggak pakai S, Bu? Yang sing? Karena ada modal. Nah, aturannya setelah modal can, kata kerja harus dalam bentuk pertama saja. Singnya tidak pakai i, ing, tidak pakai s, tidak pakai is. Karena ada can sebagai modal. Oke, kita masuk ke halaman 160. Si laki-laki lagi ya. Alright, kita masuk. I'm proud of... Oke, sebentar. I'm proud of my English teacher. She is smart and very friendly. Her English is very good and very clear. She speaks English to us and we speak English to her too.
She often reads us good stories from different parts of Indonesia. She knows many stories from other countries too. Oke. Ini sepertinya dia bangga ya. Saya bangga dengan guru bahasa Inggris saya. Sama ibu bangga nggak ya? Oke. Si ini perempuan. Berarti guru bahasa Inggrisnya adalah perempuan. Ibu kali ya. Dia pintar dan sangat bersahabat atau ramah. Bahasa Inggrisnya sangat bagus dan sangat jelas. Dia berbicara bahasa Inggris kepada kita dan kita berbicara bahasa Inggris juga kepada dia. Nah, ini ada juganya di sini ya. Dia selalu membaca atau menceritakan kita cerita bagus dari berbagai bagian atau belahan Indonesia, dari Indonesia. Dia tahu banyak cerita dari negara-negara lain juga. Nah, juganya di sini negara-negara lain. Ibu kali ya. Oke, ingat tadi simple present tense, speak-nya pakai S. Ini kenapa nggak pakai S, Bu? Karena subjeknya we. Ya, yang hanya pakai S itu subjeknya she, he, it, atau tunggal. Ini contohnya si. Oke, kata kerjanya harus pakai S. Begitu. Knows pakai S karena subjeknya she. Oke, kita masuk ke cerita berikutnya. Aunt Dina is very healthy. She is rarely sick. She is married and has 2 children. She is more than 40 years old, but her skin is smooth and her face always looks young and beautiful. Oh yeah, she exercises almost every day. She works at the bank. It is almost 2 kilometers from her home. She has a motorcycle, but she goes to work on foot. Oke, Ibu terjemahkan ya. Bibi Dina sangat sehat. Dia jarang sakit. Dia menikah dan memiliki 2 anak. Dia lebih dari 40 tahun usianya. Tapi kulitnya lembut dan wajahnya selalu terlihat muda dan cantik. Oh iya, dia exercises itu artinya sama dengan olahraga ya. Dia olahraga hampir setiap hari. Dia bekerja di bank. Itu hampir 2 it ini mengacu ke bank. Jadi bank hampir 2 km dari rumahnya. Jadi artinya dia jarak rumahnya ya dengan bank. Dia memiliki sebuah sepeda motor tapi dia pergi ke kantor jalan kaki. Jadi on foot itu artinya jalan kaki. Mana yang simple present tense di sini murid Ibu? Kita cari ya. She has 2 children. Itu kalimat simple present tense. Kita cari lagi. Oke. Her face always looks young and beautiful. Simple present tense. Lihat kata kerjanya berakhiran S. Kemudian she exercises almost every day. Itu adalah kalimat simple present tense. Lihat kata kerjanya berakhiran ES. She works. Nah, ini she works at the bank. Ini adalah kalimat simple present tense. Kata kerjanya berakhiran S. Kenapa? Karena subjeknya ya. She has a motorcycle and she goes to work on foot. Itu kalimat simple present tense. Lihat kata kerjanya berakhiran ES. Dan ini kata kerjanya has karena subjeknya she. Kalau subjeknya tidak she atau diganti subjeknya ada 2 orang, maka kata kerja tidak boleh berakhiran S. Itu adalah konsep dari apa? Simple present tense. Selalu Ibu ulangi supaya kamu ingat, murid Ibu yang terpelajar. Kita lanjut. I love my cat, Manis. She makes me happy. When I tickle her, she rolls around and taps her paws on my hand. I like the feeling.
She has 3 colors, white, yellow, and black. She often lies on my feet when I study or watch TV. Sometimes she sleeps in my bed with me. On my feet, it feels warm. Oke, Ibu kita terjemahkan ya. Alright. Saya mencintai kucing saya, namanya Manis. Dia membuat saya bahagia. Nah, murid Ibu, kucing di sini kata gantinya she. Ada yang selalu bertanya sama Ibu, Ibu, kalau binatang kan harusnya kata gantinya it. Benar. Tapi konsepnya begini. Di dalam kehidupan sosial orang di luar negeri, binatang peliharaan kalau dia imut, cute, dan seperti kucing perempuan atau kucingnya betina itu diganti dengan kata ganti she seperti orang. Nah, kalau anjing dianggap dia gagah, bagus, yang jantannya itu diganti dengan kata ganti he. Jadi konsep ini ada di dalam lingkungan sosial, bukan berarti ini salah. Bukan berarti dia manusia. Ya, walaupun kalau kamu bilang it makes boleh juga, tapi ini adalah konteks sosial yang ada di luar negeri. Jadi, she untuk kucing betina yang cantik, imut, manis itu bisa digantikan, maksudnya she bisa menggantikan kucing betina. Oke, paham ya? Dia membuat saya bahagia. Ketika saya menggelitiknya, dia berguling. Nah, dan mengetuk cakarnya ke tangan saya. Saya menyukainya. Nah, feeling di sini menyukai tindakan kucing yang bergulung tadi dan mengetuk tangan tadi gitu ya. Dia memiliki 3 warna, putih, kuning, dan hitam. Dia selalu berbaring di atas kaki saya ketika saya belajar dan menonton TV. Kadang-kadang dia tidur di tempat tidur saya atau tidur dengan saya di tempat tidur di atas kaki saya. Nah, terbayang ya kucing tidur di atas kasur tapi di kaki kita. It feels warm. Nah, ini artinya ini terasa hangat ya. Kucing tidur di kaki pasti hangat ya karena ada bulunya ya, furnya yang lembut. Oke, murid Ibu, jadi she ini adalah pengganti kata kucing betina yang imut dan cute. Jangan salahkan ya bahwa it tidak bisa it itu menggantikan binatang. Iya, benar. Khusus untuk kucing betina imut kita bisa gantikan dengan she. Baik, murid Ibu, ini tugasnya sekarang halaman berapa ini ya? 162, kita baca. Collecting information, mengumpulkan informasi. We will list the states and activities of a person, things stated by each speaker to make a good description about him, her, or it. Kita akan membuat daftar yang dinyatakan dan aktivitas dari orang, hal-hal atau benda yang sudah disebutkan tadi oleh masing-masing penutur untuk membuat deskripsi kita menjadi lebih bagus tentang dia atau tentang binatang itu, tentang orang-orang tersebut, atau tadi dia cerita tentang ayahnya, tentang gurunya, dan tentang binatangnya. Itu maksudnya ya. Here are what we will do. We will work in groups. First, we will study the example carefully. We will copy and handwrite it in our notebooks. Second, we will discuss to list the states and activity of a person, thing stated by each speaker to make a good description about him, her, or it. We will do the task in our notebooks. Finally, we will read our work to the class. Ibu terjemahkan ya. Berikut apa yang akan kita lakukan. Kita akan bekerja dengan kelompok. Pertama, kita akan belajar contoh dengan hati-hati. Kita akan menyalin dan menuliskannya ke dalam buku catatan. Kedua, kita akan diskusikan daftar yang disebutkan tadi atau aktivitas dari orang-orang dan benda yang sudah disebutkan oleh masing-masing penutur untuk membuat deskripsi yang bagus tentang mereka.
Nya ini nya perempuan, laki-laki, nya perempuan, dan nya binatang tadi. Jadi Ibu bilang aja mereka ya. Kita akan mengerjakan latihan di dalam catatan. Terakhir kita akan membaca tugas kita di kelas. Oke, ini dia latihannya. Ini udah seperti biasa ya, bahwa kita gunakan dictionary, kamus. Kita akan mengeja kata dan menggunakan punctuation dengan baik. Kemudian kita juga menyebutkan kalimat dengan lantang, jelas, dan tepat. Dan jika ada masalah, kita bisa temui guru untuk bertanya. Baik, murid Ibu, kita masuk ke latihannya. Ini dia yang pertama tentang Udin is saying that his father is a good man because. Nah, Udin sedang menyebutkan ayahnya merupakan seorang laki-laki yang baik. Mengapa? Nah, dia jawab karena pertama dia mencintai keluarganya. He ini adalah ayahnya ya. Dia tidak pernah atau tidak gampang marah. He talks to his children, dia bicara sama anaknya tentang banyak hal. Dia dan ibunya selalu keluar bersama-sama untuk menikmati malam, dan dia ramah kepada tetangga. Nah, inilah yang diceritakan Udin tentang ayahnya tadi. Oke, kedua. Lina is saying that his father is a good man because Lina menyebutkan atau sedang menyebutkan ayahnya seorang ayah yang laki-laki yang baik. Karena apa? Oke, kita kembali ke bacaan tadi. Nah, ini dia murid Ibu. Kita bisa jawab karena he is friendly. Oke, jawaban yang tepatnya ini dia sebutkan ayahnya ramah ya. Kita bisa jawab, he knows almost everybody in the neighborhood. Ini jawaban pertama. He always goes to the neighborhood meetings. Jawaban kedua. He never absent for the cleaning day. Jawaban ketiga. Oke. Kemudian, he is a good volleyball player. Dan jawaban yang terakhir, he plays volleyball with bukan our ya, tapi he plays volleyball with his neighbor. Ini our diganti his neighbors in community center every Saturday. Kenapa diganti? Karena kita menceritakan apa yang dilakukan ayah. Jadi our diganti dengan his. Tahukah cara menulisnya Ibu? Ibu yakin kamu tahu ya cara bergantinya menjadi his. Oke, Ibu ketik deh. Nah, his neighbor. Ini diganti dengan his neighbor. Gitu. Oke. Masuk ke nomor 3. Dayu loves her mom because. Dayu mencintai ibunya. Kenapa? Karena, kita masuk ke cerita tadi. Ini dia. Apa alasannya dia cinta ibunya? He is never very passionate. Pertama. She is never angry. Kedua. Kemudian, she always smiles and never complains. 3. My mom is the best friend. Apakah itu ya? Of course, yes. Tapi diganti, bukan my mom, tapi diganti she ya. Jadi kita tulis she is my best friend. Kemudian I can talk to her about it. Oke. Ini bisa juga. Tapi I ini diganti dengan nama Lina karena orangnya Lina ya. Lina can talk to her mom about everything. Dan terakhir she can sing. Dan ini juga. She has a beautiful voice. Nah, itulah jawabannya kenapa Lina mencintai ibunya. Oke, nomor berikutnya, nomor 4. Edo is proud of his English teacher. Kenapa Edo bangga kepada guru bahasa Inggrisnya? Karena, because, kita cari jawabannya. Oke, ini dia. Jawabannya, she is smart and very friendly. Jawaban pertama. Her English is very good and very clear. Kedua,
She speak English to us and we speak English to her too. Berarti she speak English to us. Okay. She often reads us good stories from different parts of Indonesia. Jawaban berikutnya dan terakhir, she knows many stories from other countries. Inilah jawaban kenapa si laki ini namanya Edo tadi ya, bangga terhadap guru bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, murid ibu, sekarang kita masuk ke nomor 5. Benny thinks that her Aunt Dina is a good example because Benny berpikir bahwa bibinya bernama Dina merupakan contoh yang bagus untuk ditiru. Karena contoh yang bagus. Karena apa alasannya? Kamu temukan di cerita tadi ya. Kemudian nomor 6, Siti mencintai kucingnya manis karena apa? Kenapa si Siti mencintai kucingnya yang bernama si manis? Karena apa? Kita balik ke cerita tadi. Nah, ini dia murid ibu. Nah, ayo kamu temukan alasan dari si Benny, kenapa dia mencintai bibinya yang bernama Dina. Cari di sini. Tadi Ibu udah tunjukkan caranya. Dan berikutnya kamu temukan juga kenapa dia menyukai kucingnya. Siapa namanya tadi? Oke, namanya Siti ya. Kenapa Siti suka sama si Manis? Manis ini seekor kucing. Tinggal kamu temukan jawabannya di sini. Oke, jadi sengaja Ibu tidak jelaskan dua ini. Coba kamu cari sendiri karena ibu lihat murid ibu suka nyontek. Oh my god, tujuan ibu buat video ini bukan untuk contek-contek ya, tapi untuk kamu lebih paham lagi belajar bahasa Inggris. So, kalau ada tugas dari guru, jangan kamu salahkan ibu. Ibu hanya membantu. Syukur sudah dijelaskan. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.